Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam akal sehat. Kembali lagi bersama kami KJP Nusantara, Konsultan Jeratan Pinjol Nusantara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang seputaran pinjaman online. Pinjaman online itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, pinjaman online itu yaitu ada yang aplikasi namanya legal atau resmi ya. Yang kedua ada semi legal atau semi ilegal. Diadanya di tengah-tengah ya. Yang ketiga ada ilegal, ini yang lebih parah. Aplikasi ilegal ya. Gitu. Nah, ketiga bagian ini masing-masing beda konsekuensinya ketika gagal bayar. Yang aplikasi legal atau resmi, ketika digagal bayar, yaitu ada DC lapangan atau debt collector yang datang ke rumah, yang nagih ya. Nah, terus masuk BI checking. Nanti kalau ketika gagal bayar di aplikasi yang legal atau resmi, itu BI checkingnya jelek. Mau kredit rumah, motor, atau apapun di perbankan atau di leasing, itu nanti susah, sulit ya. Terus yang kedua, aplikasi semi legal atau semi ilegal. Nah, aplikasi itu resikonya kalau ketika digagal bayar. Sekarang sih yang semi juga udah ada yang DC lapangannya juga ke rumah. Ada beberapa. Dan banyak juga yang belum ada. Nah, itu resikonya nanti ketika digagal bayar, ada yang datang ke rumah, ada yang tidak. Terus teror ke kontak nasabahnya, telepon, WA, email, SMS, dan ke media sosial juga. Terus telepon ke kontak darurat, WA kontak darurat. Nah, selain kontak darurat yang kita daftarkan biasanya 2, maksimalnya 5. Nah, selain kontak darurat itu, banyak juga nanti yang diteleponin kalau ketika gagal bayar mandiri. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang membantu yang paham ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling parah, aplikasi ilegal. Dia memang 100% tidak ada DC datang ke rumah, DC lapangan ke rumah itu tidak ada. Cuma dia ketika digagal bayar itu disebar data. Apa yang disebar? Foto kita waktu selfie gitu kan. Yang waktu selfie itu ada yang mangap-mangap gitu kan, yang kedip-kedip. Nah, itu disebar. Dan foto KTP, ada juga foto selfie yang waktu megang KTP. Itu yang disebar nanti. Disebarnya kemana? Ke seluruh WA yang ada di kontak HP kita. Terus ke media sosial juga. Nah, di bawah foto itu, foto KTP atau foto kita waktu selfie itu, dikata-katain. Di situ kata-katanya pedas, parah. Benar-benar kita itu dibuat malu. Ya. Mental kita benar-benar dibuat hancur sama mereka. Kata-katanya contohnya gini, dicari buronan, maling, penipu, membawa kabur uang perusahaan dan segala macam. Ada juga menggalang donasi lah apalah. Kalau ketika digagal bayar, itu resikonya. Ya, kalau kalian gak bayar mandiri. Tapi kalau ada yang bantu, yang paham, yang bantunya yang benar bisa, itu tidak sampai ke
sebar data. Nah, untuk menghindari sebar data, bukan dengan cara dihapus tuh kontak kita semua. Salah. Bukan itu caranya. Bukan itu solusinya. Karena apa? Waktu saat kita login masuk ke aplikasi tersebut, daftar, kan kita klik mengizinkan. Di saat itulah kita mengizinkan pihak aplikasi mengakses HP kita. Nah, kalau sudah kita punya pinjaman di aplikasi tersebut, terus kita hapus kontak kita atau di reset HP kita, dikembalikan ke pengaturan publik, itu bukan solusi, tetap akan sebar data. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa buka, ya, hanya kita yang bisa, hanya kita yang tahu cara biar nggak sebar datanya. Itu. Nah, kalau ada di antara kalian yang sudah terjerumus ke pinjaman online, sebaiknya dikonsultasikan sama yang paham, sama kami atau sama yang lain. Tapi hati-hati ya, di media sosial juga banyak juga penipuan. Jangan sampai kalian tertipu. Contohnya, yang menawarkan penyelesaian pinjaman online tanpa memakai data pribadi, pakai data fax atau palsu, itu jelas penipuan. Ada lagi yang menawarkan jasa penghapusan data. Jasa penghapusan data kalian di pinjaman online, itu juga penipu. Hati-hati. Ya, nggak ada orang yang bisa menghapus data. Jadi kalian harus benar-benar pintar memilah, di media sosial. Intinya, apapun alasannya, apapun modus mereka di media sosial, yang meminta transfer uang duluan, yang meminta uang pribadi kalian duluan, itu penipuan. Mau itu yang berbasis pinjaman atau maupun itu yang berbasis tolong-menolong, yang meminta transfer duluan, itu penipuan. Apapun alasannya, dengan cara membeli data lah, apalah, menjadi anggota dulu lah, apalah, yang meminta transfer duluan, itu penipuan. Hati-hati. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Barangkali ada yang sedang terjerat di pinjaman online, kalian jangan pusing. Silahkan konsultasikan bersama kami, ya. Nih, nomor WA di bio ada. Di setiap di bio, di background, di setiap akun media sosial kami, di bio-nya itu pasti ada nomor WA-nya. Semua akun media sosial kami yaitu bernama KJP Nusantara, Konsultasi Jeratan Pinjol Nusantara, ya. Mau di Google, pokoknya di setiap akun media sosial, YT segala macam, itu KJP Nusantara. Dan di bio-nya atau di deskripsinya pasti ada nomor kami. Silahkan langsung WA, ya. Gak usah takut, gak usah risau, langsung konsultasikan. Nah, untuk biayanya diurus sama kami. Kami tidak akan meminta uang pribadi kalian. Kami tidak doyan uang pribadi kalian. Kami doyannya uang pinjol. Kalau nggak ada hasil dari pinjol, kami nggak bakalan minta uang pribadi kalian. Walaupun kami membantu mengamankan data kalian. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tunggu